Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024, saya Liana Suryani akan menjelaskan mengenai hak milik dalam konteks hukum agraria. Penjelasan ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, perumusan masalah, pembahasan, dan penutupan. Bagian pertama, pendahuluan. Secara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria, selanjutnya disebut sebagai UUPA. Hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh. Hal ini divalidasi dengan pasal 20 ayat 1 UUPA yang tertulis bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Penjelasan terhadap hal ini menurut penjelasan pasal demi pasal untuk pasal 20 UUPA adalah dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lain. Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai hak eigendom, menurut pengertiannya yang asli dulu, sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat-sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lainnya. Yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang artinya paling kuat dan terpenuh. Dari segi historis, dalam hukum Belanda, hak milik dapat dikatakan sebagai eigendom. Eigendom diatur dalam pasal 570 kitab-kitab undang-undang hukum perdata. Selanjutnya disebut sebagai KUH-PER yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas berdasarkan peraturan perundang-undangan. UUPA kemudian menjadi dasar untuk konversi hak eigendom menjadi hak milik. Dalam pasal 1 Romawi 1 ayat 1 UUPA tertulis bahwa hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam pasal 21. Ketentuan ini timbul sebagai bagian yang tak terpisahkan daripada UUPA untuk menjamin konversi terhadap hukum agraria di Indonesia. Apabila mengatakan mengenai konversi menurut UUPA, beberapa ahli memiliki pendapat mengenai konversi, yaitu pertama menurut Bapak A.P. Parlindungan. Menurut beliau, penyesuaian hak-hak tanah yang pernah tunduk pada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut BW dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak tanah menurut UUPA.
Kedua oleh Pak Effendi Parangin. Menurut beliau, perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UU PA. Yang terakhir adalah menurut Ibu Diana Napitupulu. Konversi hak atas tanah merupakan perubahan hak atas tanah akibat berlakunya UU PA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelumnya hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UU PA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UU PA. Adapun akibat hukum dilakukannya konversi hak atas tanah ialah memiliki sertifikat hak milik atas tanah secara sah dengan bukti sertifikat tanah. Konversi tanah akan menjadi penting khususnya dalam konteks hak milik, karena hak milik bersifat terkuat dan terpenuh, sehingga kepentingan pemilik tetap dapat mempertahankan hak atas tanah miliknya. Perumusan masalah. Sebagai yang telah disinggung, bahwa masih terdapat masalah mengenai kepemilikan hak milik di Indonesia. Hal ini dikarenakan peralihan status hukum eigendom menjadi hak milik, sehingga masih terdapat pihak yang belum melakukan pendaftaran untuk mendapatkan status hak milik. Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang belum terjangkau untuk pengetahuan mengenai hukum-hukum pertanahan. Permasalahan yang timbul mengenai hak milik antara lain adalah bagaimana pengaturan perlindungan hak milik dalam ketentuan UU PA. Kedua, bagaimana peraturan terhadap adanya hak atas tanah di atas hak milik. Dalam pembahasannya, yang pertama, pengaturan perlindungan hak milik menurut UU PA. Mengenai perlindungan hak milik di dalam UU PA, bila mana melihat dari segi kedaulatan negara, maka hak milik tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing. Pasal 21 ayat 1 secara nyata menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Untuk perolehan kepemilikan hak milik oleh orang asing, maka UU PA telah menyiapkan aturan baginya yang tercantum dalam pasal 21 ayat 3 UU PA bahwa orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dari dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Selain hal tersebut, bahwa terdapat ketentuan yang mengatur peralihan hak milik tercantum pada pasal 23 ayat 1 UU PA bahwa hak milik demikian pula setiap peralihannya, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pasal 19 UU PA merujuk pada pendaftaran tanah yang kemudian diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah yang secara berurut adalah nomor 1, PP nomor 10 tahun 1961. Kedua, PP nomor 24 tahun 1997 dan PP nomor 18 tahun 2021. Dengan demikian, maka peralihan hak milik dapat terjadi karena pertama, waris. Kedua, jual beli. Tiga, hibah. Keempat, dinyatakan melalui putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Ibu Diana Napitupulu, bahwa adanya pemisahan hak-hak atas tanah yang bersifat premier dan tersier, yaitu konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak atas tanah dalam dua bentuk, yaitu yang bersifat premier dan sekunder. Hak atas tanah premier merupakan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Hak atas tanah premier merupakan hak yang dimintakan langsung dari subjek hukum, yaitu orang perorangan atau badan hukum kepada negara. Hak premier dalam UUPA terdiri atas hak milik atau HM, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai atau HP. Sebagaimana hak milik harusnya dilindungi sebagaimana hak milik haruslah dilindungi terhadap pemegang haknya, karena hak milik bersifat premier dan turun-menurun. Hal ini haruslah menjadi bagian dari perundang-undangan yang mengakui atas pelindungan hak milik pada ketentuannya. Pembahasan kedua adalah hak atas tanah di atas hak milik. Menurut pasal 36 PP nomor 18 tahun 2021, tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan meliputi tanah negara, kedua tanah hak pengelolaan, dan ketiga tanah hak milik. Melanjutkan ketentuan tersebut, pasal 51 ayat 1 PP nomor 18 tahun 2021 menyatakan tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A meliputi A. Tanah negara, B. Tanah hak milik, dan C. Tanah hak pengelolaan. Pertama, membahas mengenai HGB di atas hak milik jangka waktunya adalah menurut pasal 37 ayat 2 PP nomor 18 tahun 2021 tertulis, hak guna bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbaharui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Lebih lanjut mengenai pasal 38 ayat 3 PP nomor 18 tahun 2021 bahwa hak guna bangunan di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Kedua, masa berlakunya hak pakai di atas hak milik menurut pasal 52 ayat 3 PP nomor 18 tahun 2021 bahwa hak pakai dalam jangka waktu di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbaharui dengan akta pemberian hak pakai di atas tanah hak milik. Dalam pasal 53 ayat 3 PP nomor 18 tahun 2021 melanjutkan bahwa hak pakai di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Bagian keempat adalah penutup bahwa hak milik adalah tanah yang terpenuh sehingga diperlukan adanya kepastian hukum untuk pemiliknya. Hak milik juga memiliki kesempatan untuk disewa untuk HGB dan HGU bagi pihak ketiga. Hak milik juga memiliki kesempatan untuk disewa untuk HGB dan HGU bagi pihak ketiga. Mengingat kembali bahwa kepemilikan tanah sebagai rumah adalah bagian dari kebutuhan primer manusia, maka kepastian dan perlindungan hukum atas hak milik seharusnya mampu untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dan
ciptakan kepastian hukum dalam aplikasinya. Akhir kata, saya Liana Suryani, mohon maaf bila ada salah dalam pemaparan, pengejaan, dan pengucapan. Saya mengakhiri penjelasan singkat ini. Sekian dan terima kasih.